Suara Muhammadiyah adalah majalah tertua di Indonesia yang didirikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah pada bulan Januari tahun 1915. Tepatnya 3 tahun setelah Muhammadiyah didirikan dan dideklarasikan. Pendirian majalah Suara Muhammadiyah diprakarsai dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri selaku pendiri organisasi Muhammadiyah, yang didorong oleh kesadaran akan pentingnya dakwah melalui media massa, terutama media cetak. Inisiatif penerbitan majalah ini pertama kali datang dari Haji Fahrudin. Tidak hanya menjadi inisiator penerbitan, Haji Fahrudin juga tercatat sebagai hoof redaktur atau pemimpin redaksi pertama Suara Muhammadiyah. Sejarah kelahiran Suara Muhammadiyah sebagai sebuah majalah adalah sejarah pembaharuan. SM lahir dalam mata rantai Tajdid Muhammadiyah yang dipelopori oleh pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika SM lahir pada tahun 1915, pada saat itu umat Islam ada dalam keadaan tertinggal dan terbelakang, yang mereka tidak bisa berkontribusi dan berrelasi dengan lingkungan luar. Mereka dalam keadaan jumud dan mereka tidak terbiasa dengan perangkat-perangkat dan alam pikiran modern. Dalam situasi yang seperti itu, kelahiran majalah ini adalah bagian dari media dakwah dan tajdid Muhammadiyah untuk menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam sehingga bisa diserap oleh umat, oleh bangsa, oleh masyarakat luas. Pada awal penyebarannya, Suara Muhammadiyah hanya tersedia di Jawa serta masih menggunakan bahasa Jawa dan Melayu sebagai bahasa tuturnya. Bahasa Indonesia digunakan setelah majalah ini tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, Suara Muhammadiyah banyak sekali dinamika yang terjadi, mulai dari perubahan bahasa, perubahan ejaan, perubahan pengurus, maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada bentuk dan isi majalah. Jadi kalau kita mau melihat perkembangannya dalam perspektif sejarah, ya harus dibuka ya dokumen itu. Dan saya berharap ada salah seorang redaktur Suara Muhammadiyah akan membuka itu. Jadi nanti dilihat itu bagaimana perkembangannya, awalnya bagaimana, dan isinya juga dibuat dengan bahasa yang lincah. Memang pada waktu saya pertama masuk tahun 1965, abad yang lalu, itu kan disebut Suara Muhammadiyah gaya baru. Itu artinya penampilannya, wajahnya, dan juga isinya. Dan saya bekerja di sini sampai tahun 72, kemudian saya berangkat ke Amerika, berhenti, kemudian kok masuk lagi gitu. Jadi ini sebuah majalah yang menurut saya harus bergerak secara agresif. Pangsa pasar ke dalam aja sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi selama ini mungkin kita kurang agresif itu. Itu yang perlu dilakukan pada masa-masa yang akan datang, di samping memperbaiki isinya dan perlu juga survei untuk itu. Dalam perkembangannya, masyarakat Islam membutuhkan pers yang profesional, baik di bidang pengelolaan dan penyajiannya. Majalah Suara Muhammadiyah membulatkan niatnya untuk menjadi milik semua umat tanpa membedakan kelompok dan tingkatan kualitas agamanya. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran majalah Suara Muhammadiyah yang tidak hanya terbatas pada kalangan pimpinan dan anggota organisasi Muhammadiyah, melainkan mencakup seluruh umat tanpa terkecuali.
Dalam perkembangan berikutnya, setelah Indonesia merdeka sampai pada saat ini, majalah Suara Muhammadiyah dengan segala tantangan yang dihadapinya berusaha untuk terus menjadi majalah atau media pembaharuan. Sedikit atau banyak, majalah ini kemudian bisa mengusung tema yang dari tema ini kita bisa melangkah ke depan, yakni meneguhkan dan mencerahkan. Misi meneguhkan artinya majalah ini ingin memperkuat nilai-nilai, memperkuat alam pikiran, dan memperkuat basis sikap dan perilaku warga Muhammadiyah sebagai kelompok masyarakat, sebagai umat yang bisa menjadi pelaku gerakan dakwah dan tajdid. Sekaligus juga misi meneguhkan itu artinya majalah Suara Muhammadiyah ingin memperkuat alam pikiran, nilai, dan sikap warga Muhammadiyah sebagai bagian atau entitas dari umat terbaik menjadi khairu ummah. Sementara misi pencerahan, majalah ini ingin berusaha terus-menerus membawa misi pembaharuannya, suara-suara yang muncul dari para tokoh Muhammadiyah, dari tingkat pusat sampai ranting, dari amal usaha sampai kerja-kerja aktivis di daerah-daerah maupun di pelosok-pelosok, agar setiap perubahan yang terjadi itu tetap berpijak pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Pada saat yang sama, majalah juga ini akan berusaha terus supaya bisa berkontribusi pada perubahan masyarakat, pada perubahan umat yang membawa pada kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Mencerahkan artinya juga membongkar alam pikiran yang masih jumud, masih konservatif, tapi dengan cara-cara yang moderat, dengan cara-cara yang tawasud, yang wasitiyah, yang tengahan, sehingga kemudian lewat majalah ini umat atau masyarakat bisa diajak untuk berpikir yang lebih baru lagi. Setelah 99 tahun berdiri, saat ini Suara Muhammadiyah telah mencapai banyak kemajuan dalam hal isi maupun penampilannya. Di samping penambahan infrastruktur fisik untuk meningkatkan kinerja, namun memang masih banyak hal yang harus diperbaiki. Untuk ke depan dalam menghadapi sejarah mau di abad kedua, saya rasa Suara Muhammadiyah juga harus berbenah diri, ya, berbenah diri secara serius, dan oplah harus tinggi. Dan saya berharap ya dalam waktu yang terlalu lama akan bisa mencapai 40.000, 50.000. Nah, kalau itu tercapai tentunya karyawannya juga akan bisa bernafas secara ekonomi, sejahtera akan lebih baik, ya. Oleh sebab itu Suara Muhammadiyah harus selalu melakukan kritik diri sendiri terus-menerus untuk melangkah ke depan dengan optimisme. Kita coba, ya, menghadapi tantangan masa depan itu dengan penuh percaya diri. Saat ini, peredaran majalah Suara Muhammadiyah meliputi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua, bahkan hingga ke luar negeri.
media persyarikatan Muhammadiyah yang tertua di Republik ini, semestinya Suara Muhammadiyah itu memiliki kontribusi yang besar, baik itu bagi warga Muhammadiyah maupun bagi masyarakat umum ya. Namun kenyataan memang tidak seperti harapan. Oleh karenanya ke depan ya kami mencoba melakukan evaluasi sekaligus pembenahan terhadap keorganisasian sebuah perusahaan ini, agar apa yang menjadi impian dan harapan tadi bisa kami wujudkan. Saya membaca dan mengikuti majalah Suara Muhammadiyah ini sudah sejak puluhan tahun yang lalu, dan saya mendapati Suara Muhammadiyah ini selalu konsisten di dalam rubrik-rubriknya, menampilkan Islam yang murni, yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi membahasnya dengan pembahasan yang luas wawasan, toleran, tidak hitam putih, dan tidak menyalah-nyalahkan kelompok yang lain. Fenomena globalisasi dengan kemajuan sains dan teknologi canggihnya telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas bagi kehidupan manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi Muhammadiyah dalam penyebaran dakwah yang sebelumnya dilakukan secara konservatif. Suara Muhammadiyah menjadi salah satu langkah bagi Muhammadiyah dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.